Shalom adik-adik, shalom Kak Novi, Shalom, Kak shalom Vita. Kak Alfa. Shalom Kak Vita. Kita bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk ada, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari Kak Vita ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita akan menaikkan satu pujian. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, terhentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Baik adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena atas kasih dan penyertaan-Mu bagi kami semua, hingga kami boleh ada di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan, kami mohon Engkau menyertai kami Tuhan dari awal hingga boleh berakhirnya dengan baik Tuhan Yesus. Mengampuni setiap salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah datang dan berdoa. Amin. Adik-adik masih dalam keadaan berdiri, kita akan menaikkan satu pujian lagi, Happy Yaya, Happy Yeye. Dengan semangat sambil bertepuk tangan ya adik-adik, Kak Alfa dan Kak Vita. Happy Yaya, Happy Yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy Yaya, Happy Yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Yaya, Happy Yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, Kak Vita, Kak Alfa, tadi kan kita sudah bernyanyi. Dan sekarang Kak Novi izinkan adik-adik untuk duduk kembali. Karena kita akan persiapkan diri kita untuk menaikkan setiap pokok doa kita kepada Tuhan. Tapi sebelum kita berdoa, Kak Novi mau ajak adik-adik dan Kak Vita, Kak Alfa untuk sama-sama kita menaikkan satu pujian lagi.
Jalan Serta Yesus. Yang tahu gerakan bisa pakai gerakan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi ya adik-adik ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Serta Yesus lamanya. Oke adik-adik di rumah, mari ambil sikap doa yang benar dan siapkan hati karena kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk berjumpa lagi, untuk berada dalam sekolah minggu online hari ini. Kami sudah menaikkan segala pujian kami di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan menaikkan setiap doa-doa kami kepadamu. Tapi sebelum itu biarlah Tuhan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, agar dosa-dosa kami ini Tuhan tidak menjadi penghambat Tuhan menjawab doa-doa kami ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di KKN Revival Kupang, entah itu yang secara offline maupun online yang mengikuti ibadah hari ini. Tuhan berkati mereka Tuhan yang sementara berada di bangku pendidikan SD dan juga SMP maupun PAUD dan TK. Engkau berkati semuanya dalam masa ujian ini. Tuhan tolong berikanlah mereka hikmat, kepintaran daripada Tuhan, dan berikanlah mereka semangat untuk belajar agar mereka boleh belajar dan mereka boleh berhasil dalam ujian yang mereka hadapi. Tuhan berkati juga dalam kesehatan, Engkau berikan yang terbaik agar mereka kuat dan juga penuh tenaga untuk bisa melakukan seluruh aktivitas mereka di sekolah maupun di rumah. Tuhan berkati dalam pergaulan mereka, khususnya untuk bangku remaja. Tuhan lindungi mereka Tuhan, agar mereka diberikan kewaspadaan diri. Mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan lebih mawas diri dalam pergaulan mereka. Juga kami berdoa untuk setiap keluarga mereka masing-masing, orang tua mereka dalam pekerjaan. Tuhan Yesus berikan yang terbaik dan Tuhan berkati. Dan juga saudara-saudara, kakak adik mereka semuanya Tuhan berkati. Jika Tuhan dapati ada pergumulan dan masalah yang mereka hadapi, Tuhan berikanlah mereka solusi yang terbaik. Dan jika Tuhan melihat ada yang sakit, Tuhan Yesus mau menjamah, sembuhkan dengan obat dan makanan dan minuman yang mereka pakai. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah pertumbuhan iman anak-anak sekolah minggu kami ini boleh Tuhan jaga dan Tuhan pelihara, dan biarlah mereka lebih tambah mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan berkati, biarlah mereka tetap semangat dalam melayani anak-anak sekolah minggu yang Tuhan titipkan di gereja ini. Dan dalam keluarga mereka, pergumulan hidup mereka, Tuhan Yesus mau menolong. Kami juga serahkan untuk setiap hamba Tuhan yang ada di gereja KKN Revival Kupang. Ada Pak Esra, Ibu Sonya, dan seluruh evangelis yang ada. Tuhan berkati,
dalam keluarga mereka, pelayanan mereka, kesehatan mereka, Tuhan mau tolong. Kami juga serahkan gereja kami ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Setiap kebutuhan gereja kami dan apapun yang gereja kami butuhkan, Tuhan mau tolong, Tuhan cukupi dengan setiap berkat yang datang hanya daripada Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami juga yang terakhir, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati pemimpin kami dari tingkat yang paling atas sampai yang paling bawah. Tuhan berikan hikmat agar mereka boleh memimpin negara ini dengan penuh takut akan Tuhan dan juga memimpin dengan benar. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ini doa-doa kami, biarlah Tuhan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ya adik-adik, pasti adik-adik penasaran cerita sekolah minggu seperti apa dan kakak sekolah minggu yang mana yang akan menceritakan cerita firman Tuhan hari ini. Kakak-kakak juga pasti penasaran kan? Pasti dong Kak Alfa. Ya, karena itu mari sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita angkat satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Adik-adik bisa membawa Alkitab masing-masing, mempersiapkan buku, pulpen mungkin untuk dipakai mencatat cerita yang akan didengar. Mari sama-sama kita naikkan pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Kita ulangi pujian ini, Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Salam adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Ferry mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, sehingga kami boleh ada hari ini. Dan hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu hendak mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kami semua, supaya ketika kami mendengarkan cerita firman Tuhan, kami boleh mengerti, memahami itu, dan dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan harapan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar cerita sekolah minggu kita hari ini terambil dari 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Kak Ferry membaca untuk kita semua. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini Kak Ferry mau mengajak kita semua belajar bersama tentang tema mahkota pemenang.
berdasarkan dari 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 ini. Adik-adik, kalau kita membaca dengan baik ayat itu, kita boleh melihat dan mengerti bahwa Rasul Paulus berkata bahwa dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman kepada Tuhan Yesus tentunya. Dengan demikian kita melihat juga bahwa Rasul Paulus percaya bahwa akan ada mahkota yang Tuhan sediakan untuk dia, yaitu mahkota kebenaran baginya. Ini bukan mahkota seperti mahkota emas yang kita kenal di dalam dunia ini, seperti yang dipakai oleh raja-raja dunia ini, tidak. Tetapi hadiah dari Tuhan bagi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, tetap mencintai Tuhan, tetap setia dalam pelayanan Tuhan. Nah, adik-adik, melalui firman ini kita boleh belajar bahwa hidup kita di dunia ini seperti sebuah pertandingan yang harus dijalani dengan sungguh-sungguh bersama Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita ialah bahwa bagaimana supaya kita bisa menjadi pemenang dan boleh mendapatkan mahkota yang daripada Tuhan itu. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita dapat mahkota kebenaran atau mahkota yang daripada Tuhan itu. Yang pertama yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita ialah bahwa kita harus berjuang dalam iman kita. Nah, adik-adik, kalau kita melihat bahwa di ayat 7 Rasul Paulus berkata bahwa dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Artinya bahwa Rasul Paulus sedang menggambarkan hidup kita sebagai sebuah perjuangan rohani yang tidak selalu mudah, tidak selalu gampang di sana. Karena apa? Karena berjuang dalam iman itu berarti tetap percaya kepada Tuhan Yesus meskipun menghadapi kesulitan, meskipun menghadapi godaan, meskipun menghadapi rasa malas, kita tetap berjuang dan tetap percaya kepada Tuhan. Adik-adik, kalau kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa berjuang dalam iman dengan cara tetap berdoa walaupun kita lelah, tetap jujur meskipun ada kesempatan untuk berbohong, atau tetap mengasihi teman walaupun mereka menyakiti kita, dan tetap datang ke sekolah minggu walaupun ada godaan yang lebih menarik daripada ketika kita datang ke sekolah minggu. Itu hal-hal sederhana yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap taat, setia dalam melakukan itu, artinya bahwa kita sedang berjuang dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, Kak Ferdi mau bilang satu hal di sini bahwa iman kita, iman Kak Ferdi, iman adik-adik itu bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi tentang bagaimana kita hidup setiap hari. Saat kita terus memilih melakukan yang benar dan percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita. Disitulah kita sedang berjuang dalam iman kita. Tuhan tidak mencari anak-anak yang sempurna sebenarnya, tidak. Tetapi Tuhan melihat dan mencari anak-anak yang terus berjuang, terus berusaha, dan tidak menyerah dalam mengikuti Tuhan. Itu hal pertama yang kita bisa belajar, bagaimana supaya kita bisa menjadi pemenang dan mendapatkan mahkota yang daripada Tuhan itu. Yaitu hal pertama yang kita lakukan, yaitu berjuang dalam iman kita. Terus apalagi? Hal yang berikut ialah bahwa kita harus tetap setia sampai akhir. Nah, adik-adik yang terkasih, kalau kita melihat di ayat 7 bagian tengah, dikatakan di sana bahwa Rasul Paulus telah mencapai garis akhir di sana. Dikatakan artinya bahwa Paulus sedang mengemparkan kehidupan kita itu seperti sebuah perlombaan yang cukup panjang, yang membutuhkan ketekunan di sana, yang membutuhkan kesabaran, yang membutuhkan komitmen yang terus menerus. Jadi artinya bahwa kita tetap setia sampai akhir itu berarti kita tidak hanya semangat di awal, tidak,
tetapi terus berjalan bersama Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Baik saat kita senang maupun saat kita malas, kecewa, atau menghadapi kesulitan, kita harus tetap setia sampai akhir. Nah, adik-adik, kesetiaan itu memang sering diuji dalam hal-hal yang sederhana. Contoh, Kak Ferry mau kasih contoh kepada kita. Misalnya, kita sering diuji apakah kita tetap berdoa meskipun tidak ada orang yang mengingatkan kita. Atau mungkin apakah kita tetap membaca Alkitab walaupun ketika kita membaca Alkitab itu kita tidak langsung mengerti. Apakah kita tetap setia dalam membacanya? Apakah kita tetap jujur atau berkata jujur saat ada kesempatan untuk berbohong dan lain sebagainya? Atau mungkin apakah kita tetap mengampuni teman kita yang menyakiti kita? Itu hal-hal sederhana yang sering kali Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menguji iman kita kepada Tuhan. Dan satu hal lagi, bahwa kesetiaan itu juga berarti kita tidak meninggalkan Tuhan saat keadaan tidak sesuai keinginan kita. Bukankah kita melihat bahwa kalau ada hal-hal terjadi atau kesulitan terjadi dalam kehidupan kita, sering kali kita menjumpai atau melihat orang, mereka mudah cepat melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Ketika mereka gagal, ketika mereka berbuat salah, seringkali mereka menyalahkan Tuhan. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh melakukan hal yang demikian. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan mahkota kebenaran seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Itu hal yang kedua yang kita bisa belajar, bahwa bagaimana supaya kita mendapatkan mahkota kebenaran yang daripada Tuhan itu. Hal yang ketiga yang kita bisa lihat dan belajar, bagaimana kita supaya bisa menjadi pemenang dan mendapatkan mahkota kebenaran yang daripada Tuhan, yaitu menantikan upah dari Tuhan. Perhatikan adik-adik di ayat 8, Rasul Paulus berkata bahwa telah tersedia baginya mahkota kebenaran di sana. Ini menunjukkan bahwa keyakinan Rasul Paulus bahwa Tuhan adalah hakim yang adil, yang tidak pernah lupa melihat kesetiaan umat Tuhan, kesetiaan orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi menantikan upah dari Tuhan bukan berarti kita berbuat baik supaya dipuji orang, bukan, atau supaya mendapatkan hadiah dari manusia, bukan, tetapi karena kita mengasihi Tuhan dan percaya bahwa Dia akan memberikan yang terbaik pada waktunya. Adik-adik yang terkasih, seringkali kebaikan yang kita lakukan tidak terlihat atau tidak dihargai orang lain. Misalnya contoh, Kak Ferry kasih contoh. Misalnya saat kita menolong teman, saat kita taat kepada orang tua, kadang-kadang orang lain tidak melihat itu. Tetapi Kak Ferry mau bilang bahwa semua itu Tuhan melihat, Tuhan mengetahui itu, dan Tuhan mencatat setiap perbuatan baik kita itu. Dan mahkota yang Tuhan janjikan itu bukan suatu hal yang sementara, bukan seperti hadiah yang diberikan oleh orang tua atau diberikan oleh teman atau siapapun, tapi hadiah sukacita atau mahkota sukacita kekal bersama Tuhan. Itu istimewa adik-adik. Karena itu kita harus belajar bahwa untuk tetap melakukan hal yang benar dengan hati yang tulus, tidak mudah kecewa, dan tetap percaya kepada Tuhan. Hati yang menantikan upah dari Tuhan adalah hati yang penuh pengharapan, yang percaya bahwa hidup bersama Tuhan itu tidak pernah sia-sia, tidak. Dan pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan memberikan sukacita dan kemuliaan bagi setiap anak-anak Tuhan yang setia kepadanya. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini kita boleh belajar bahwa untuk menjadi pemenang yang menerima mahkota dari Tuhan itu, kita harus terus berjuang dalam iman,
tetap setia sampai akhir dalam kepercayaan atau iman kita kepada Tuhan, dan hidup dengan pengharapan akan upah dari Tuhan. Nah, hidup bersama Tuhan memang seperti sebuah perlombaan, seperti yang Kakak Ferdi katakan di awal. Tetapi kita tidak berjalan sendiri di sini, tidak. Karena Tuhan selalu menyertai dan menolong kita dalam kehidupan kita. Karena itu, Kak Ferdi mau mengajak kita untuk hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan setiap hari. Tidak mudah menyerah dan tetap melakukan yang benar, sehingga pada akhirnya kita melihat atau kita boleh menjadi pemenang yang menerima mahkota yang daripada Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Tapi jangan sedih, karena kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang bersama dengan kakak-kakak guru yang lain. Betul tidak Kak Vita dan Kak Novi? Betul sekali Kak Alfa. Nah, karena itu sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita menaikkan satu pujian lagi, hanya satu jalan ke surga. Mari kita naikkan pujian ini dengan semangat. Hanya satu jalan ke surga dan tidak ada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yesus saja jalan. Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Baik adik-adik, mari kita satu dalam doa untuk menutup ibadah kita hari ini. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami untuk boleh datang kepadamu, menaikkan setiap puji-pujian, menaikkan setiap beban doa, dan bahkan kami diizinkan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, mari menolong setiap adik-adik yang mengikuti sekolah minggu hari ini secara online. Biarlah kasih dan anugerah-Mu boleh bersama-sama dengan adik-adik dalam setiap perjalanan hidup mereka. Dengan setiap pergumulan yang Engkau izinkan, Tuhan, Engkau ada bagi mereka, sehingga dalam setiap hal yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, semuanya kembali untuk hormat bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, izinkanlah kami untuk bertemu kembali dengan adik-adik sekolah minggu di minggu yang akan datang dengan sukacita yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mohon ampun Tuhan jika Engkau dapati ada salah dan dosa menyakiti hati suci-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.